Dahulu kala di negeri Banggai yang indah di Sulawesi Tengah hiduplah seorang lelaki bijaksana dan saleh bernama Tanduk Alam. Berasal dari Palembang, ia dikenal sebagai ahli emas yang mahir sekaligus seorang yang berbudi luhur dan taat beragama. Dengan hati penuh tekad ia mengarungi lautan hingga ke Banggai bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menyebarkan ilmu dan ajaran agama. Dalam kebersahajaannya, ia tak hanya mengukir perhiasan emas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan di hati rakyat Banggai sehingga ia dicintai oleh raja dan rakyatnya. Namun suatu hari kedamaian itu terguncang. Sang putri raja diculik oleh musuh dari negeri seberang, dan semua upaya untuk menyelamatkannya menemui jalan buntu. Di tengah keputusasaan, Tanduk Alam tampil sebagai harapan terakhir. Dengan kesederhanaan doa dan kesaktian yang ia miliki, ia memulai perjalanan penuh bahaya untuk menyelamatkan sang putri. Perjalanannya bukan hanya tentang keberanian tetapi juga tentang keikhlasan dan iman yang tak tergoyahkan. Yuk ikuti kisahnya dalam dongeng berikut ini. Tanduk Alam adalah seorang yang saleh dan taat beragama. Ia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama, ia berlayar sampai ke negeri Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, ia bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Selain membuat perhiasan, Tanduk Alam juga mengajarkan agama dan memberikan nasihat kepada rakyat Banggai. Hal itulah yang membuat Baginda Adi Cokro menyukai Tanduk Alam. Menurutnya, Tanduk Alam membuat kehidupan rakyatnya menjadi ibihbal. Suatu hari Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai kerajaan Banggai. Pergilah ke Pulau Sagu, selamatkan putriku, perintah Baginda Adi Cokro kepada keempat basalonya. Dengan membawa pasukan keempat basalo itu berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan kerajaan Banggai yang dipimpin 4 orang basalo dengan pasukan dari kerajaan Ternate. Walaupun pasukan kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat besar jumlahnya. Keempat basalo dan pasukannya yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro. Maafkan kami Baginda, jumlah mereka jauh lebih banyak, kata salah seorang basalo. Baginda Adi Cokro duduk termenung dengan wajah sedih, ia sungguh mencemaskan keselamatan putrinya. Tiba-tiba basalo lain bernama Tano Bonunungan berkata, bagaimana jika kita minta pendapat Tanduk Alam? Ia adalah orang yang bijaksana dan cerdas, hamba yakin ia pasti dapat membantu kita. Kau benar juga. Selama ini ia selalu membantu kita memecahkan masalah. Cepat kau panggil dia untuk menghadapku, perintah Baginda Adi Cokro. Tano Bonunungan segera bergegas menuju kediaman Tanduk Alam. Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Baginda, kata Tanduk Alam saat menghadap Baginda Adi Cokro. Tolong temukan putriku, aku sangat mencemaskannya, keluh Baginda Adi Cokro. Baiklah Baginda, hamba akan berusaha membantu. Namun sebaiknya hamba tak usah membawa pasukan, karena semakin banyak pasukan akan semakin banyak pula korban yang berjatuhan, jawab Tanduk Alam. Jika begitu kami semua akan menemanimu, sahut Tano Bonunungan. Baginda Adi Cokro dan Tanduk Alam setuju.
Keesokan harinya Tanduk Alam dan keempat Basalo berangkat menuju Pulau Sagu. Mereka sudah memutuskan bahwa hanya Tanduk Alam yang akan memasuki Pulau Sagu. Keempat Basalo akan berjaga-jaga di perahu jika seandainya orang-orang Tobelo memergoki Tanduk Alam. Tak terasa perahu mereka telah tiba di pinggir Pulau Sagu. "Tanduk Alam, apakah tidak berbahaya jika kau pergi sendiri?" tanya salah seorang Basalo. "Bila Tuhan mengizinkan, aku pasti bisa menyelamatkan Tuan Putri," jawab Tanduk Alam. Setelah berkata demikian, Tanduk Alam memanjatkan doa. Tiba-tiba keajaiban terjadi, tubuh Tanduk Alam menghilang dari perahu. Rupanya Tanduk Alam memiliki kesaktian untuk menghilang. Dengan mudahnya ia melewati orang-orang Tobelo yang menjaga rumah tempat menyembunyikan putri. Tanduk Alam memasuki satu kamar. Dilihatnya putri sedang tidur. Dengan berbisik ia membangunkan putri. "Putri, bangunlah. Aku diutus oleh Baginda untuk menyelamatkanmu." Putri mengucap matanya tak percaya, "Bagaimana kau bisa masuk ke sini, dan bagaimana kita bisa keluar tanpa ketahuan?" bisik sang putri. "Percaya saja padaku. Sekarang pejamkan mata dan peganglah tanganku," jawab Tanduk Alam. Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya sambil menggenggam kedua tangan sang putri. Tanduk Alam melayangkan doa. Sesaat kemudian keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Keempat Basalo itu terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka. "Ayo Basalo, kita harus segera meninggalkan pulau ini," perintah Tanduk Alam. Keempat Basalo itu dengan sigap menuruti perintah Tanduk Alam. Mereka segera berlayar kembali ke negeri Banggai. Baginda Adi Cokro menyambut kedatangan putrinya dengan sukacita. Sebagai ucapan terima kasih, ia menawarkan hadiah pada Tanduk Alam. "Sebutkan saja apa yang kau mau, aku akan mengabulkannya," kata raja. "Hamba tidak memiliki keinginan muluk-muluk. Jika Baginda berkenan, hamba membutuhkan sebidang tanah untuk ditanami buah-buahan," jawab Tanduk Alam. Baginda Adi Cokro terkesan dengan permintaan Tanduk Alam yang sederhana itu. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka lahan yang akan diberikan pada Tanduk Alam. Beberapa tahun kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi Tanduk Alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu Tanduk Alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Tanduk Alam juga tak pelit berbagi ilmu berkebun. Banyak penduduk yang kemudian sukses menanam di kebun mereka sendiri. Sambil berkebun, Tanduk Alam tetap menyebarkan agama pada penduduk di sekitarnya. Tanduk Alam hidup di negeri Banggai hingga akhir hayatnya. Kisah Tanduk Alam mengajarkan bahwa keberanian, kebijaksanaan, dan kesederhanaan adalah kekuatan sejati yang mampu membawa kedamaian dan kebahagiaan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dalam hidup, ketulusan hati untuk membantu sesama dan tetap rendah hati dalam kesuksesan akan selalu menjadi berkah yang membawa manfaat abadi.